Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Karangsari, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Dharma, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Habib Ubaidillah MPD LC, yang kami hormati Ketua Himpunan Pemuda Desa Karangsari beserta panitia, dan yang saya banggakan masyarakat Desa Karangsari. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di acara Tabligh Akbar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dengan tema Tahun Baru, Awal Baru, dan Semangat Baru. Tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh pada ajarannya sampai yaumul kiamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya Neng Tika Rostika sebagai pembawa acara. Adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu pembukaan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembuka yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudari Depi Nur Solihah. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama, sambutan dari Kepala Desa Karangsari
kepada Bapak Jaja Mauludin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Dharma, yang saya hormati para aparatur desa beserta reng-rengan, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Habib Ubaidillah MPDLC, yang saya hormati para alim ulama setempat, yang saya hormati Ketua HIPMK beserta panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, yang saya hormati dan yang saya cintai para hadirin tamu undangan, para masyarakat Desa Karangsari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga tetap berada dalam lindungan Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa diberikan kesempatan, diberikan berjuta-juta nikmat, terutama nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa dan dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, di acara insya Allah siraman rohani dalam penyambutan tahun baru yang diselenggarakan langsung oleh organisasi pemuda, Himpunan Pemuda-Pemudi Desa Karangsari. Saya ucapkan terima kasih. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiat dan tabiinnya, kepada ulama selaku warisannya, dan semoga sampai kepada kami semua, kita semua selaku umatnya yang insya Allah tergolong yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, saya atas nama Kepala Desa, penanggung jawab desa, mengucapkan, menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin semua, yang mana dalam kesibukannya masih bisa hadir dalam kegiatan kami yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Habib Ubaidillah MPDLC. Semoga apa yang disampaikannya nanti, apa yang diberikan kepada kita dapat bermanfaat dan bermaslahat, khususnya untuk diri kita masing-masing dan umumnya untuk nusa dan bangsa. Dalam kegiatan penyambutan tahun baru ini tentu banyak sekali kekurangan, terkhususnya apa yang kami hidangkan untuk para hadirin. Apabila dirasa kurang hormat, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan hal-hal sekecil ini bisa menjadi ladang kebaikan untuk khususnya untuk para panitia, para pemuda Desa Karangsari, dan umumnya untuk kita semua. Harapannya kami ke depan, semoga para pemuda Desa Karangsari tetap
bersinergi dengan aparatur desa Karangsari, tetap menjaga chemistry bersama aparat desa Karangsari, dan semoga para pemuda selalu membangun, tersadarkan, dan semoga para pemuda tetap tersadarkan menjaga kearifan lokal yang ada di desa Karangsari ini, tetap selalu memberikan inovasi-inovasi baik berbentuk kegiatan maupun pengabdian. Jelas kami selaku orang tua sangat bangga akan para pemuda yang kreatif dan inovatif ini. Mungkin sekian dari saya atas nama pribadi, terkhusus perwakilan aparatur desa. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam sambutan ini, banyak kata-kata yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah memberikan sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua dari Ketua Himpunan Pemuda Desa Karangsari kepada Kang Asep Amaluddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara untuk menyambut tahun baru Hijriah tahun 1442 Hijriah. Dan saya selaku Ketua HIPMK beserta jajaran panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang telah hadir di acara untuk menyambut tahun baru dengan tema Tahun Baru, Awal Baru, dan Semangat Baru. Pertama-tama yang saya hormati kepada Kepala Desa Karangsari, kepada Bapak Camat Kecamatan Dharma, dan kepada Bapak Mubalik yaitu Kiai Haji Habib Ubaidillah MPDLC, dan kepada masyarakat Desa Karangsari. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan permohonan maaf apabila untuk penempatan dan apabila untuk acara ini yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan di sini saya selaku Ketua Panitia hanya untuk menyampaikan terima kasih banyak yang telah hadir, dan mudah-mudahan apabila yang tidak hadir, yang masih sakit, semoga disembuhkan. Dan semoga di acara kali ini kita dalam menyambut hari ini sesuai tema yaitu Tahun Baru, Awal Baru, dan Semangat Baru. Maka kita jadikan untuk tahun baru ini sebagai awal tahun baru untuk semangat baru untuk kedepannya. Dan mungkin segitu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang selanjutnya yaitu acara inti Tabligh Akbar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Habib Ubaidillah MPDLC. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbabal mujahidina fi sabilillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tiada kata yang paling indah selain kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat yang begitu banyak. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung, mengukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, maka sampai kapanpun kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sekalipun air laut kau jadikan tinta dan air gunung kau jadikan sebagai bahan untuk menulisnya, maka tidak akan mampu untuk menuliskan saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar, nikmat yang paling indah, dan nikmat yang paling luar biasa, yaitu diberikannya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Bapak reformis kita, Nabi yang telah membawa umat manusia dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang, dari zaman minaz zulumati ilan nur, dari zaman yang penuh dengan kejahiliahan, kebodohan, kemusyrikan, ke zaman yang penuh dengan cahaya Islam, cahaya ketauhidan, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu taat, patuh terhadap perintahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Dharma, yang juga saya hormati Bapak Kepala Desa Karangsari beserta jajarannya yang saya hormati juga kepada Ketua Karang Taruna Desa Karangsari yang saya hormati, serta para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ahli pengajian, para pemuda, para pemudi, para santri, santriwan dan santriwati, yang mudah-mudahan kita semua mendapat dicatat amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin umatul muslimin rahimakumullah. Apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah, pada saat ini kita tahu semuanya bahwa kita sedang berada pada acara peringatan Tahun Baru Islam. Peringatan apa? Peringatan Tahun Baru Islam. Yang mana kita tahu bahwa Tahun Baru Islam itu diawali dengan bulan Muharram yang dinamakan dengan bulan Hijriyah. Kenapa dinamakan bulan Hijriyah? Kalau kita membuka sekilas wajah di dalam sejarah, kenapa dinamakan dengan bulan Hijriyah? Karena asal mula penamaan dari bulan Hijriyah adalah bermula dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya dari mana? Dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada saat itu para sahabat mengumumkan atau bermusyawarah, ya, bagaimanakah penentuan awal bulan ataupun penamaan untuk bulan Islam. Ada yang berpendapat ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj dimulainya, atau ketika bulan Maulid ketika Rasulullah lahir. Tapi atas pendapat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, penamaan bulan Islam, penamaan bulan yaitu diawali dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dinamakan bulan Hijriyah. Hadirin umatul muslimin rahimakumullah. Tapi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas bagaimana proses hijrahnya Rasulullah, ya, karena mungkin nanti bisa dibaca ya dalam buku-buku sejarah banyak bagaimana Rasulullah hijrah pertama kali kemana, bersama siapa, apa saja peristiwa yang terjadi di sana.
Saya tidak akan membahas itu. Tapi yang akan saya bahas adalah apa sih makna yang tersirat dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin umatul muslimin rahimakumullah. Maka setidaknya ada 3 hal yang akan saya uraikan pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwa kita harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari peristiwa hijrahnya, yang mana hijrah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada disebut dengan hijrah makani, yang kedua ada yang disebut dengan hijrah maknawi. Apa itu hijrah maknawi? Apa itu hijrah makani? Hijrah makani artinya berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Ya. Jadi kalau kita lihat dari segi bahasa, hijrah itu kan artinya berpindah. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu kota ke kota lain. Dari suatu provinsi ke provinsi lain. Itu hijrah. Ya. Tapi hijrah yang sudah ma'ruf, yang sudah terkena di kalangan umat Islam pada saat ini, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Yang mana pada waktu itu umat Islam sedang dizolimi, ditindas oleh orang-orang kafir. Maka adanya perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah disuruh untuk melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu namanya hijrah makani, hijrah perpindahan tempat, yaitu dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, maka kita sebagai umatnya harus juga ikut bisa mengikuti jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti hijrah secara makani, tapi mengikuti hijrah secara maknawi. Apa itu hijrah secara maknawi? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muhajiru man hajara man hallahu anhu, bahwa orang yang hijrah secara maknawi adalah orang yang hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang berhijrah secara maknawi adalah orang yang berpindah dari yang tadinya suka melakukan keburukan, kejelekan, akhlak-akhlak mazmumah, akhlak-akhlak sayyi'ah, akhlak-akhlak yang tidak baik, berpindah kepada akhlak yang baik, akhlak yang bagus, yang dikenal dengan sebutan akhlakul mahmudah ataupun akhlakul karimah. Itulah makna hakikat hijrah maknawi, perpindahan dari yang buruk kepada yang baik. Kalau kita mungkin di tahun lalu jarang melaksanakan sholat, ya, sholatnya bulang betong kalau kata orang Sunda mah, ya. Sholat maghrib, isya enggak, sholat subuh, zuhur enggak, asar ya. Tapi pada tahun yang baru ini kita harus bisa memberikan semangat yang baru, ya. Yang tadinya jarang sholat harus rajin sholatnya, jangan sampai 5 waktu ketinggalan. Yang tadinya jarang zakat, harta banyak, sudah mencapai nisab, sudah haul, tapi kita tidak mau melaksanakan zakat, maka bayarlah zakat. Itu yang namanya hijrah secara maknawi. Karena kenapa hadirin? Karena secara makani mungkin bisa saja kita melakukan, tapi sudah jarang. Kenapa? Karena di mana ajaran Islam itu sudah menyebar di seluruh penjuru dunia, ya, maka kita dituntut untuk melaksanakan hijrah secara maknawi. Artinya akhlak kita diperbaiki, akhlak kita dibaguskan daripada akhlak yang tidak baik. Itu hijrah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ketika kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah, apa yang pertama kali beliau bangun? Yaitu kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah, yang pertama kali dia bangun adalah membangun Masjid Quba. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Artinya apa? Bahwa segala bentuk kebudayaan, segala bentuk keilmuan, segala bentuk permasyarakatan yang ada di antara kita itu harus bermula dari masjid. Jadi jadikanlah masjid sebagai apa? Sebagai tolak ukur kesuksesan dan kebahagiaan suatu masyarakat. Apabila masjidnya makmur,
maka insya Allah rakyatnya juga akan makmur. Ya. Berbeda sebaliknya, kalau masjidnya sudah kosong, jangan harap akan Allah berikan keberkahan kepada bangsa itu ataupun kepada daerah itu. Misal di sini daerah Karangsari ada masjid besarnya doang, tapi isinya nggak ada. Isinya cuma beduk sama sajadah doang. Wah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, maka hijrah ini, ketika Rasulullah melaksanakan hijrah, apa yang pertama kali dia bangun adalah Rasul membangun masjid. Itu artinya apa? Kita harus bisa memakmurkan masjid. Ya. Yang mana dulu itu kalau masjid itu punya peran yang sangat luar biasa. Ya. Anak-anak nginep di masjid, belajar di masjid, musyawarah di masjid. Tapi sekarang subhanallah, ya masjid sekarang udah pada dikunci semuanya. Ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang mau melaksanakan ibadah di masjid itu susah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah hijrah mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Ya, pada saat ini kita masih diberikan umur yang panjang misal. Ya, yang mana ketika dulu para sahabatnya subhanallah sangat luar biasa. Ada yang disebut dengan sahabat muhajirin, ada yang disebut dengan sahabat ansor. Ya. Mereka saling membantu sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah atas kemenangan. Ya. Dari kezaliman orang-orang kafir pada saat itu. Maka kita sebagai umatnya sekarang harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inni ghafurun hamid." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Tapi barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu Maha Kaya. Dalam artian hadirin, ketika kita bersyukur kepada Allah bukan berarti Allah butuh dengan syukur kita. Allah butuh dengan panjatan syukur-syukur kita, panjatan pujian-pujian kita kepada Allah. Tidak. Karena mau bersyukur atau tidaknya kita, meskipun seluruh umat yang ada di dunia tidak bersyukur kepada Allah, tidak akan mampu menurunkan derajat ketinggian dan derajat kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang banyak bersyukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan rizkinya. Tapi barang siapa yang kufur kepada Allah, maka Allah mengingatkan, ingat siksa Allah sangat pedih. Oleh karena itu hadirin, dalam momen tahun baru hijrah ini, tahun baru Islam ini, kita bersama-sama untuk merubah diri kita, untuk mengajak diri kita untuk selalu melakukan kebaikan, berubah dari yang tadinya tidak baik kepada hal yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara penutup atau doa yang akan disampaikan oleh saudara Miftahul Ilmi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara ini dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di tahun yang akan datang. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alana fi syaratil maut wa najjatna minal wal afwa indal hisab. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li dhunubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah rangkaian acara pada kesempatan kali ini telah selesai. Maka dari itu marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.